Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan prinsip dasar akuntansi perbankan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syairul Lutfia yang akan menjelaskan poin pertama pada presentasi kali ini. Saya akan menjelaskan pengertian dari bank. Istilah bank itu berasal dari bahasa Italia yaitu banco, yang artinya bangku. Arti kata bangku di sini adalah tempat operasional para bankir pada masa lalu dalam melayani nasabah mereka. Nah, istilah bangko kemudian berubah dan lebih populer menjadi kata bank. Nah, bank itu sendiri berarti suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Selanjutnya, pengertian bank menurut para ahli adalah yang pertama, Dr. BN Ajuha mengatakan bahwa bank adalah tempat untuk menyalurkan modal dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan uang tersebut secara menguntungkan kepada pihak yang dapat membuat uang tersebut lebih produktif untuk memberikan keuntungan pada masyarakat. Dan yang kedua, menurut PSAK nomor 31, menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk utama bank. Produk utama bank dibagi menjadi 6 produk. Yang pertama itu ada tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua ada giro. Giro ini juga berbentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dan yang ketiga adalah deposito. Deposito itu juga berupa simpanan. Layanan simpanan yang penyetorannya maupun penarikannya itu hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Nah, biasanya deposito ini untuk tabungan sebagai masa depan karena dia tuh penarikan atau penyetorannya biasanya 3 bulan atau 6 bulan. Dan yang keempat itu ada layanan kredit. Produk utama yaitu kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam itu untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dan yang kelima ada layanan jasa. Layanan jasa ini adalah layanan yang diberikan oleh bank itu sendiri. Yang pertama itu kayak contohnya pengiriman uang atau yang kita sebut dengan transfer. Dan yang keenam ada reksadana. Reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan bank. Fungsi bank itu dibagi menjadi 2, umum dan spesifik. Fungsi bank secara umum adalah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk beragam tujuan. Sedangkan menurut fungsi spesifik dibagi menjadi 3. Yang pertama, agent of trust, yaitu pembawa kepercayaan. Bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Karena secara logika masyarakat itu menitipkan uangnya atau dananya kepada bank, maka dia harus menjadi agent of trust. Yang kedua, agent of development, karena bank mampu memberikan kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uangnya sebagai medianya. Dan yang ketiga, sebagai agent of service. Dan tujuan bank itu tersendiri yaitu membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank itu tersendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, dilihat dari fungsinya, dilihat dari kepemilikan, status, dan cara menentukan harga. Yang pertama, dilihat dari fungsi. Dilihat dari fungsi, kita bagi menjadi 3 lagi. 3. Yang pertama yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral itu sebuah badan keuangan milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua, bank umum.
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, jenis bank dilihat dari kepemilikan. Ada 4, bank milik swasta, nasional, bank milik negara, bank milik asing, dan bank campuran. Dan dilihat berdasarkan status dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya, transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri. Terus kalau bank non-devisa, bank yang tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas, jadi terbatas, hanya negara-negara tertentu saja. Terus dilihat dari cara menentukan harga. Dilihat dari cara menentukan harga dibagi menjadi 2, yaitu konvensional dan syariah. Bank konvensional menerapkan sistem harga sesuai suku bunga atau yang biasa dikenal sebagai spread based, serta metode fee based atau istilahnya menghitung biaya yang dibutuhkan. Sedangkan bank syariah itu menerapkan sistem perjanjian sesuai hukum Islam dengan pihak-pihak terkait dalam penyimpanan dana, pembiayaan, dan berbagai kegiatan perbankan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayenada Oktobi Shirley Abdullah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi bank. Oke, ini ya, akuntansi bank. Pada mulanya, pengertian akuntansi menurut Committee on Terminology of the American Institute of Certified Public Accountants bahwa akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang paling tidak sebagiannya bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpresentasikan hasil-hasilnya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa akuntansi ini tuh sebenarnya adalah sebuah proses, ya, sebuah proses. Di sini dia bilangnya seni, tapi kita bilangnya proses karena di situ ada proses mencatat, kemudian menggolongkan, mengikhtisarkan, dan juga menyajikan data. Datanya data apa? Berupa laporan keuangan. Berarti kalau akuntansi bank itu apa sih? Berarti akuntansi bank itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan yang transaksinya berasal dari bank. Oke, lanjut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip akuntansi. Sebelum kita masuk ke prinsip akuntansi bank, perlu kita ketahui dulu nih, prinsip akuntansi itu sendiri tuh apa sih? Nah, di sini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama, prinsip realisasi penghasilan. Kemudian yang kedua, prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, prinsip objektif. Yang keempat, prinsip pengungkapan penuh. Nah, prinsip realisasi penghasilan. Berarti kalau di akuntansi sendiri itu kita harus tahu dong, misalnya kita seorang pengusaha nih. Kita pengusaha, kita punya penghasilan. Nah, di sini kita harus tahu penghasilan kita tuh untuk apa gunanya. Kemudian prinsip mempertemukan pendapatan dan biaya. Di sini juga kita harus tahu nih, pendapatan dan biayanya itu dari mana untuk usaha, untuk operasional usaha. Terus juga prinsip objektif. Nah, dalam menilai sesuatu atau mengukur sesuatu dalam akuntansi itu sifatnya harus objektif. Nggak boleh ada laporan yang dilebih-lebihin, nggak boleh ada laporan yang dikurang-kurangin. Karena kan sekarang udah banyak banget ya, kayak pengusaha gitu, biasanya tuh mereka itu memperkecil pendapatannya, besar biayanya. Nah, itu gunanya apa? Rata-rata itu buat memperkecil pajak. Nah, itu nggak boleh. Jadi prinsipnya itu harus objektif, harus sesuai. Kemudian prinsip pengungkapan penuh. Nah, di sini harus mengungkapkan secara penuh. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Itu prinsip akuntansi sendiri. Nah, kemudian untuk prinsip akuntansi perbankannya itu apa? Sebenarnya untuk prinsip akuntansi perbankannya itu ada 2. Yang pertama itu prinsip pendapatan menggunakan cash basis. Nah, yang kedua prinsip beban, pencatatan beban menggunakan accrual basis. Oke, balik lagi. Ini masalah
metode akuntansi sendiri ya, itu kan ada pencatatan dengan cash basis sama pencatatan dengan accrual basis. Kalau untuk accrual basis itu kita mencatat yang sudah jauh tempo. Jadi walaupun uangnya belum diterima tetap dicatat. Untuk cash basis itu kita mencatat kalau uangnya udah diterima, itu namanya cash basis. Nah, untuk akuntansi perbankan sendiri ini dia mencatatnya itu pendapatannya itu dicatat dengan cash basis, kemudian si bebannya itu dicatatnya dengan accrual basis gitu. Oke, selanjutnya dalam kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia, setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan akuntansinya yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau PAPI singkatannya, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Kedua ketentuan tersebut, PSAK dan PAPI, yang menjadi dasar dalam pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan bagi bank-bank. Oke, jadi PAPI itu merupakan sebuah pedoman, ibaratnya kayak pegangan kalau misalnya transaksi ini tuh gimana sih pencatatannya, terus ketentuannya itu gimana gitu kan. Nah, PSAK juga, kalau PSAK itu kan dia itu akuntansi keseluruhan, mengatur keseluruhan. Nah, kalau PAPI ini dia itu yang udah khusus bank, jadi semuanya itu udah dibahas tentang bank. Nah, itu kalian bisa download sendiri, itu ada ya PAPI itu. Nah, di PAPI itu dia ada buku 1, ada buku 2. Kemudian dia juga ada ilustrasinya. Gimana sih kalau misalnya transaksinya seperti ini, itu jurnalnya seperti apa, terus nanti dibuat ke laporan keuangan itu kayak gimana, itu dia udah ada. Lebih jelasnya itu gimana ketentuan tentang kebijakan akuntansi bank itu kita bisa baca melalui PAPI, dan itu kita bisa download ya, ada di internet. Oke, lanjut materi selanjutnya. Nah, ini ada siklus akuntansi. Oke, siklus akuntansi sebenarnya sama aja sih ya untuk siklus akuntansi, baik dia itu dari perusahaan atau siklus akuntansi dari perbankan, itu sama aja. Pertama, kalau ada bukti transaksi. Nah, kalau ada bukti transaksi, apa nih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menjurnal dulu. Kalau udah jurnal, bikin buku besar atau ledger. Terus selanjutnya kita bikin trial balance, neraca saldo, adjustment entries, jurnal penyesuaian. Lanjut kita bikin neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan. Kemudian kalau udah jadi laporan keuangan, kita bikin jurnal penutup. Karena pasti akhir tahun itu semua, mau baik perusahaan, baik bank, itu pasti dia menutup akun-akunnya gitu. Jadi kita bikin jurnal penutup, dan setelah jurnal penutup baru kita bikin neraca saldo setelah penutupan. Habis itu kita balik lagi ke tahun awal, ada bukti transaksi lagi, kita jurnal lagi. Itu siklusnya ya. Oke, selanjutnya persamaan dasar akuntansi bank. Nah, di sini kita bisa lihat ya, sebenarnya sama aja. Jadi yang bedanya tuh dikit sih antara akuntansi perusahaan sama akuntansi bank. Dari sini persamaannya juga sama, aset sama dengan liability plus equity ya. Jadi aset sama dengan kewajiban ditambah kepemilikan. Beda ya, antara capital sama equity itu beda. Oke, kemudian aset tambah biaya sama dengan liabilitas plus ekuitas plus pendapatan. Nah, di sini pendapatan bank sama biaya bank atau beban bank itu masuknya ke modal dan cadangan bank. Nah, ini bedanya ya. Aktiva bank sama dengan hutang bank tambah modal dan cadangan bank. Nah, ini perbedaannya. Oke, untuk materi selanjutnya, laporan keuangan bank, itu akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan keuangan bank. Menurut Zaki Baridwan mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah merupakan suatu hasil akhir dari pencatatan yang merupakan suatu rangkaian dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan laporan keuangan bank adalah catatan informasi keuangan suatu bank pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bank tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi laporan keuangan bank itu sendiri. Dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menggambarkan kondisi bank. Dan yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari bank. Apakah kinerjanya itu udah baik atau belum? Apakah perencanaannya itu sudah dilaksanakan atau belum? Nah, yang ketiga sebagai bahan evaluasi kinerja, perencanaan, dan keputusan. Dan yang keempat sebagai menunjukkan kredibilitas dari bank itu sendiri.
laporan keuangan bank itu ada neraca, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, terus sebenarnya ada laporan arus kas dan CALK. Nah, yang membedakan itu dari laporan perusahaan biasa dan bank itu ada laporan kontingensi dan komitmen, sama ada laporan rasio keuangan bank. Nah, ini bisa dilihat contoh dari neraca bank. Terus kalau neraca adalah laporan posisi keuangan atau balance sheet, atau yang sering dikenal dengan statement of financial position, yang adalah laporan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Terus ada laporan laba rugi, ya biasa kayak pendapatan, sama aja kayak laporan biasa pendapatan. Terus totalnya berapa, berarti itu laba kotornya, terus dikurangi biaya operasional dan sebagainya. Laporan ekuitas juga ini bermanfaat buat mengidentifikasikan alasan perubahan klaim-klaim pemegang saham atas aktiva perusahaan. Nah, terus di sini yang membedakan adalah laporan kontingensi dan komitmen. Jadi laporan komitmen itu adalah suatu perikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara satu pihak dan harus dilaksanakan apabila suatu persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi. Jenis komitmen ada dua, komitmen kewajiban sama tagihan. Kalau yang kewajiban itu komitmen yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau pihak lain. Kalau komitmen tagihan, komitmen yang diterima oleh bank dari pihak lain. Jadi bank itu nerima dana dari pihak lain. Kalau yang tagihan. Terus selanjutnya, nah di sini bisa dilihat ya, pertama komitmen tagihannya dulu, baru sama kewajiban. Nanti ada jumlah komitmen bersih. Habis itu ada kontingensi, tagihan kontingensi dijumlahkan baru dikurangi oleh kewajiban kontingensi. Selanjutnya ada laporan rasio keuangan bank. Laporan ini tuh buat analisis bank untuk melihat hubungan antara laporan periode tertentu dengan periode sebelumnya. Jadi untuk membandingkan bisa terus kalau rasio ini juga buat melihat perkembangan bank saat ini. Contohnya ada permodalan, kualitas aktiva, rentabilitas itu ada ROA, return of asset, return of equity, NIM dan buku. Terus ada likuiditas, terus ada kepatuhan atau compliance. Nah, terus saya akan membahas tentang kalau di perusahaan itu perusahaan jasa atau manufaktur kan mendapatkan pendapatannya dari penjualan atau saat dia melakukan jasa. Nah, kalau bank itu kan berbeda. Jadi kalau di bank itu sebenarnya dari buku yang ini itu laporan komponen bank hampir sama kayak laporan perusahaan biasa, cuma yang membedakan ada laporan komitmen dan kontingensi, terus ada neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan CALK. Tapi kalau saya nyari di internet itu juga ada laporan kualitas aktiva produktif. Apa sih aktiva produktif? Aktiva produktif itu adalah aset yang dimiliki bank buat menghasilkan pendapatan untuk mereka. Jadi aktiva produktif ini dalam bentuk kredit, obligasi, penanaman dana pada bank lain, terus sama penyertaan penempatan aktiva itu berasal dari dana pihak ketiga dan pinjaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dari materi yang saya paparkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.